Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, rahayu, rahayu, rahayu. Cerpen Rumah Berbau Melati. Waktu maghrib yang menegangkan, orang-orang bergerak menuju rumah kosong setelah pencuri kotak amal lari ke dalam bangunan angker untuk bersembunyi. Tidak ada azan maghrib hari itu, sebab seluruh warga pergi mengejar pencuri laknat yang lancang mencemari rumah suci dengan perbuatannya yang keji. Pencuri sialan, dia harus ditangkap dan diadili. Rombongan masa itu saling saut menyaut, menumpahkan sumpah serapah. Sesekali salah satu di antaranya mereka meneriakkan takbir. Mereka makin dekat, semerbak melati di bawah angin, dan dari arah rimbunan pepohonan di halaman rumah angker. Rumah bau melati konon sering ada penampakan wanita yang melayang-layang mengitari rumah dengan terbang sambil tertawa cekikian. Namun kali ini siapa yang peduli bau melati? Siapa yang peduli penampakan hantu wanita? Orang beramai-ramai, bahkan di dalam rombongan itu ada Pak Haji. Mana mungkin wanita itu berani menampakkan diri? Bau melati makin kental, kian menusuk hidung, wangi sekaligus mendatangkan ketenangan yang mengerikan. Tak berapa lama kemudian orang-orang telah sampai di halaman rumah. Allahu Akbar, Pak Haji mengucapkan takbir. Pandangannya menatap tajam ke awang-awang. Sementara warga yang lainnya senyap, beberapa gemetaran, ada juga yang mulutnya sampai menganga. Perempuan itu muncul melambung-lambung di antara dua pepohonan rimbun. Mengapa tak ke masjid? Mengapa tak mengumandangkan azan? Bangsaku sudah bersiap menutup telinga. Beberapa sudah bersembunyi di tempat pembuangan yang kedap dan bau. Cegah wanita yang berwajah tertutup rambut panjang. Kami mau menangkap pencuri kotak amal, jawab Pak Haji sedikit gemetar. Tidak bisa. Dia mencari perlindungan di rumah kami. Wajib bagi kami untuk melindunginya. Setan terkutuk, sudah terkutuk, sukanya membela bandit yang kelakuannya terkutuk. Kamu lebih terkutuk. Kalian semua terkutuk. Lecutan kata itu diiringi tawa cekikikan. Bau melati bertebaran. Biar aku bacakan kamu ayat-ayat Allah. Lekaslah terbakar dan nyahlah kamu dari neraka ke neraka. Pak Haji membaca ayat kursi. Warga berzikir bersama-sama. Dengung suara zikir terdengar bagai segerombolan lebah. Tak lekas terbakar, wanita itu malah menirukan bacaan ayat kursi secara fasih. Bagaimana bisa ayat suci itu menghiasi lisanmu? Kata Pak Haji. Bahkan tiap hari kamu membaca berjus-jus Quran, tapi tak satu pun yang terselip di hati. Ucap wanita yang kini duduk di atas dahan pohon beringin. Apa maksudmu, setan busuk? Aku tahu siapa yang pencuri kotak amal. Dia cuman anak-anak. Dia yatim. Kini bertambah jadi piatu. Simboknya baru saja meninggal seminggu yang lalu. Kini bertambah
jadi yatim piatu. Tanah kuburannya masih basah. Lalu kini kalian mau menghabisinya? Bagaimana bisa? Penderitaan anak ini luput dari jangkauan kalian. Semua terdiam. Pak Haji makin jengkel. Tapi bukan berarti dia boleh mencuri. Kamu mengumumkan kas masjid yang puluhan juta itu melalui pengeras suara, sementara anak ini kelaparan hidupnya, kini sebatang kara, kata perempuan itu. Lalu kemana saja kas yang puluhan juta itu? Mengapa yang kalian pentingkan hanya pembangunan masjid? Kalau masjidnya bagus, kan nyaman, ibadah jadi tenang. Pak Haji masih membela diri, meski nada bicaranya makin melunak. Masjid kalian makin megah, makin nyaman, tapi Allah yang kalian sembah itu kelaparan, kehausan, sedang kalian tak mau menggubrisnya. Kurang ajar! Beraninya kamu merendahkan Allah. Mana mungkin Allah lapar dan kehausan. Pak Haji kembali menaikkan suara. Telunjuknya mengacung ke atas. Tasbihnya terlihat melilit di pergelangan tangan. Dalam setiap jiwa yang kelaparan dan kehausan, Allah begitu dekat. Apa kalian tak pernah mengasah hati nurani? Wanita itu kembali cekikian. Perkataan terakhir wanita itu membuat hati Pak Haji melunak secara kafah. Dahulu di pondok pesantren ia kerap mendengar hadis qudsi tersebut. Mengapa kini ia malah melupakannya? Tertunduk Pak Haji dalam-dalam. Betapa menyesalnya ia kini. Bau melati semakin tidak wajar, makin membuat pusing dan mual. Beberapa yang tidak kuat menghirup aroma kental itu akhirnya lemas dan pingsan. Pak Haji pingsan paling akhir. Pak, bangun, sudah maghrib, ayo ke masjid. Bu Haji membangunkan suaminya yang tertidur selepas asar. Buru-buru Pak Haji ke masjid dan mengecek kotak amal. Masih utuh dan masih pada tempatnya. Pucat muka pria sepuh itu karena mimpi yang terus berkelebat di benaknya. Usai maghrib, Pak Haji dan beberapa jemaah membuka kotak amal, dan dari hasil yang didapat sebagian dialokasikan untuk pembangunan, sebagian untuk kesejahteraan umat. Esok hari Pak Haji buru-buru membeli sembako dengan uang kotak amal ditambah uang pribadinya. Ia mendatangi rumah anak yatim yang ada di dalam mimpi. Tersuruk-suruk langkahnya. Pak Haji membopong karung beras dan menenteng bingkisan beberapa warga. Menawarinya untuk membawakan karung beras, tapi Pak Haji menolak. Ini adalah kelalaianku. Aku membiarkan anak yatim itu kelaparan. Aku sendiri yang harus memikulnya. Sesampainya di depan gubuk tua dan reot di pinggir sungai, buru-buru Pak Haji dan warga dengan bangga membuka pintu gubuk yang hampir roboh itu. Dan apa yang mereka saksikan? Yatim piatu itu telah terbujur kaku di atas sajadah lusuh sambil memegangi perutnya. Di hadapannya ada Al-Quran kecil yang masih terbuka pada ayat Al-Mu'min ayat 47. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah berada di tengah-tengah orang yang hatinya hancur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.